Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bercita-cita hidup sukses adalah sesuatu yang wajar bagi setiap orang. Ini menjadi tanda pengharapan dan optimisme yang sangat baik, sejauh cita-cita dibarengi dengan sikap realistis. Tentu memungkinkan setiap orang berkembang sesuai ukuran dan bagian rahmat yang dimiliki. Tetapi akan sangat beda situasinya kalau cita-cita hanya dimaksudkan demi mencapai ambisi, supaya terpandang lebih dari yang lain. Seberapapun yang sudah bisa dicapai, umumnya dirasa tidak pernah cukup, dan bahkan cemburu pada yang lain karena menurutnya lebih baik ataupun maju. Segala sesuatu dipikirkan harus selalu menguntungkan. Bagi orang-orang yang demikian ini, saudara-saudariku, lingkup hidupnya menjadi sangat sempit. Tidak mungkin baginya bergaul dengan orang-orang kecil dan miskin. Dalam kehidupan beriman pun, tidak masuk akal baginya kalau hanya harus percaya pada satu Tuhan, dan apalagi yang berpenampilan miskin. Itu benar-benar mustahil baginya. Bila perlu, iman dan Tuhan disogok atau jika mungkin dibeli, supaya surga hanya menjadi miliknya dan Tuhan adalah Tuhannya sendiri. Teks Injil Lukas pasal 9 ayat 46-50 memberi wanti-wanti agar kita sungguh berhati-hati dengan kecenderungan bermental seperti di atas tadi. Menjadi orang kecil dan sadar miskin di hadapan Allah adalah keutamaan yang harus terus dibangun oleh setiap murid Yesus. Murid-murid Yesus dipanggil bukan untuk menjadi besar secara duniawi, tetapi besar di hadapan Allah. Besar secara duniawi artinya melekat dan mengandalkan apa yang dimiliki secara duniawi. Sementara besar di hadapan Allah artinya tidak mengandalkan yang duniawi, tetapi menjadikan Allah satu-satunya yang diandalkan dan tempat menggantungkan atau mempercayakan nasib hidupnya. Yesus ingin kita belajar dekat dengannya, yang dimulai dengan berani membuka hati dan perhatian kepada sesama yang tidak terpandang, entah itu kecil atau miskin, tidak berkelas, atau yang tidak memiliki pembela sama sekali selama hidup, juga termasuk yang tidak bisa membalas kebaikan sesamanya. Di antara orang-orang yang demikianlah, rahmat belas kasih Allah dihargai sebagai sesuatu yang penting. Dan cita-cita mereka tidak lain sekedar hidup layak bagi kerajaan Allah. Saudara-saudariku, kalau demikian, sebenarnya apa yang kita inginkan sekarang? Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin.